Ketahuilah saudaraku, bahwa ketika orang mengatakan sabar itu adalah ada batasnya, dirinya termasuk orang yang tidak sabar. As-sabru ghairu haddin. Sabar tanpa batas. Sampai kita wafat harus memiliki kesabaran dalam hidup ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mal amma ba'd. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kana sabr ra'sal mal fil hayati. Bahwa kesabaran adalah merupakan modal dalam hidup ini. Linaili ma'iyatillahi, untuk menggapai kebersamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ketika seseorang dalam hidupnya memiliki sifat yang namanya sabar, maka jika dia memiliki sifat itu, kebersamaan dari Allah Subhanahu wa taala akan selalu menyertainya kemanapun dia melangkah. Tak akan pernah terpisahkan diri orang yang bersabar dengan yang menciptakan dirinya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia melangkah kemanapun langkahnya, kebersamaan Allah akan menyertainya. Dia berjalan ke utara, berjalan ke selatan, berjalan ke depan, berjalan ke kiri, berjalan kemanapun, maka ketika kesabaran yang ada pada diri orang itu menjadi satu modal, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyertainya selalu. Dalam hidup ini secara fakta memang bagi orang yang beriman, sebagaimana yang sudah disampaikan dalam video sebelum hari ini, bahwa umat Islam itu orang yang beriman pasti akan diuji dengan beragam macam ujian. Ujian ekonomi ini merata, ujian kesehatan, ujian anak, ujian istri, ujian tetangga, adik kakak dan seterusnya. Pada saat mereka menghadapi ujian semua itu, mereka hadapi dengan kesadaran dan penuh kesadaran bahwa apa yang terjadi tidak akan pernah keluar dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga yang muncul dari lisannya adalah sebuah ungkapan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu adalah ungkapan bagi siapapun mereka yang beriman. Ucapannya adalah bukan ucapan yang buruk, bukan ucapan yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kata orang Sunda, haram jadah, tidak akan keluar kata haram jadah. Tidak akan keluar kata-kata yang sifatnya kotor. Karena apa? Karena dia menyadari bahwa sesungguhnya orang beriman itu akan secara otomatis tak pernah terlepas daripada ujian kehidupan. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Para nabi, para rasul, mereka adalah manusia yang paling dahsyat. Ujiannya dari Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka memiliki kesabaran, dan kita diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW untuk menjadi manusia penyabar. Kesabaran itu harus tetap kita miliki, harus kita jaga, harus kita pelihara. Kenapa? Karena informasi dalam Al-Quran tentang orang yang bersabar sungguh membahagiakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bersabar. Dikasih ujian, anaknya meninggal, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dikasih ujian, hartanya dicuri, dirampok, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dikasih ujian apapun, maka dia akan kembalikan kepada Allah sebagai yang menciptakan ujian itu, serta dia meyakini solusi itu hanya akan datang dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia melakukan sebuah interaksi, melakukan idroksilah billah, sehingga tetap akan terjaga ketenangan dalam hatinya. Oleh karena itu kita dalam hidup ini harus terus kita miliki kesabaran itu, dan merupakan sebuah kesalahan total ketika ada orang mengatakan, iya kan Ustadz, sabar itu kan ada batasnya. Ketahuilah saudaraku, bahwa ketika orang mengatakan sabar itu adalah ada batasnya, dirinya termasuk orang yang tidak sabar. As-sabru ghairu haddin.
sabar tanpa batas. Sampai kita wafat harus memiliki kesabaran dalam hidup ini. Karena apa? Karena kesabaran adalah satu di antara yang akan menghantarkan ma'iyatullah, kebersamaan Allah menyertai dirinya. Bisa tidak kita untuk bersabar? Tentu kita harus melakukan sebuah proses pelatihan. Kita harus melatih diri kita dan yakin bahwasanya ketika syariat diturunkan tidak mungkin tidak bisa dilaksanakan oleh hambanya. Kenapa? Allah sudah mengatakan dalam Quran, la yukallifullah nafsan illa wus'aha. La yukallifullah, Allah tidak akan membebankan nafsan terhadap jiwa pun illa wus'aha, kecuali dalam kemampuannya untuk memikul ujian itu. Jika Allah mengetahui bahwa manusia hanya mampu memikul beban 50 bobotnya, tidak mungkin akan 75, tidak mungkin 90, yang jelas tidak mungkin di atas itu. Oleh karena itu, marilah kita dalam hidup ini untuk terus memiliki kesabaran agar kita mendapatkan senantiasa ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.